Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah selalu dipenuhi dengan doa-doa para malaikat dengan kerahmatan dan keridhaan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita bersama-sama belajar tentang fluktuasi iman. Iman itu sendiri memiliki pengertian di perkataan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, sehingga iman seseorang dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian kedudukan iman yang pertama merupakan kunci dari keselamatan. Ada di Quran surat 103 ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian kedudukan iman yang kedua merupakan kunci dari ketenangan. Ada di Quran surat 13 ayat 28. Nah, ini Quran surat 13 adalah surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan kedudukan iman yang terakhir merupakan kunci dari kesuksesan hidup. Ada di Quran surat 3 ayat 185. Quran surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan syarat diterimanya iman. Ada 4 syarat. Yang pertama harus dengan ilmu. Ada di Quran surat 2 ayat 170. Surat Al-Baqarah ayat 170. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah, kemudian di surat lainnya juga ada di surat 5 ayat 104, surat 31 ayat 21 punya Aisyah, surat 43 ayat 23 dan surat 6 ayat 116. Nah, mengapa kok syarat diterimanya iman itu harus menggunakan ilmu? Karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di surat 17 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, di mak masih ada apa-apa. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya iman, yakni tidak ragu-ragu, yakin dan 100% beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya ada di surat 49 ayat 15. Surat 49. Surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Syarat diterimanya iman yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Surat 98 ayat 5. Surat Al-Bayyinah 98 ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Nah, selain ikhlas juga harus mu'ahadah. Mu'ahadah ayat di surat 6 ayat 162. Surat Al-An'am ayat 162. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan syarat yang terakhir, syarat diterimanya iman harus menerima Islam secara kafah. Surat 2 ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, kemudian tanda-tanda orang yang beriman di surat 9 ayat 112, surat 8 ayat 2, dan surat 2 ayat 177 disebutkan bahwasannya mereka lah orang yang bertaubat, orang yang beribadah, orang yang memuji Allah, orang yang senantiasa ruku, orang yang menjaga sujudnya, dan orang yang menyuruh berbuat ma'ruf serta mencegah berbuat mungkar. Juga mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Nah, iman seseorang itu bisa mengalami fluktuasi atau penurunan. Faktor-faktornya yang menyebabkan turunnya iman seseorang ada faktor internal dan juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan turunnya iman seseorang berupa pertama, kebodohan yang jahil dan banyak menentang. Dalilnya di Quran surat 18 ayat 54. Nah, surat Al-Kahfi ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal
wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah yang paling banyak membantah. Semoga kita senantiasa dihindarkan dari kebodohan yang jahil, penentangan dan membantah perintah-perintah Allah. Yang kedua, lalai atau al-ghaflah, melalaikan. Lalai, yang dimaksud lalai di sini adalah lalai untuk selalu mengingat kematian, karena sesungguhnya ajal tidak bisa ditunda. Di surat 3 ayat 185, Quran surat Al-Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kemudian faktor internal penyebab turunnya iman seseorang yang ketiga adalah bermaksiat kepada Allah dan jauh dari lingkungan imannya. Yang keempat, jiwa menyuruh kepada yang buruk. Yang tadi yang bermaksiat ada di surat 17 ayat 32. Kemudian ketika yang faktor keempat mengarah kepada perlakuan buruk, surat 12 ayat 53. Kemudian yang terakhir, jangan israf berlebihan. Jadi harus senantiasa memfilter, menyaring untuk senantiasa melawan hawa nafsu. Jangan israf. Surat 17 ayat 26. Surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa minas sabili wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada kerabat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, kemudian faktor eksternal yang menyebabkan fluktuasi turunnya iman seseorang adalah karena godaan syaitan yang menggoda dari 4 arah. Di surat 7 ayat 16 sampai 17. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. 16-17. Nah, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selalu menghalangi mereka dari jalannya yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Jadi syaitan selalu menggoda dari 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yang kedua adalah terlalu cinta dunia, hubbud dunia. Surat 3 ayat 14. Surat Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dan faktor eksternal penyebab
fluktuasi iman yang terakhir adalah bergaul dengan teman-teman yang buruk, yang lemah imannya, yang lalai dalam mengingat Allah. Dalilnya di surat 18 ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya yang sudah melewati batas. Nauzubillah sama nauzubillah. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. An Hanzalatal Sayyidi qala wa kana min kuttabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah qala qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallah wa ma taqulu qala qultu nakunu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ya ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaja wal aulada wad dhai'ati fanasina katsira. Qala Abu Bakr fawallahi inna lanalqa mithla hadha fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhak qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'ya 'ainin fa idza kharajna min 'indika afasna al azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi illa tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Dari Hanzalah al-Usayyidi, beliau adalah di antara juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku. Lalu ia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah kini telah jadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang engkau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami teringat neraka dan surga. Sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun banyak jadi lupa. Abu Bakar pun menjawab, kami pun demikian. Kemudian Hanzalah dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hanzalah berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga. Sampai-sampai seolah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya,
Seandainya kalian mau continue dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan kalian. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 2750. Nah, berdasarkan hadis tersebut ada 5 perkara yang harus dilakukan supaya iman selalu stabil sehingga tidak mau fluktuasi. Iya, bentar, ditaruh di sana. Yang pertama adalah mu'ahadah di surat 6 ayat 192-193. Surat Al-An'am ayat 192-193. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Yang kedua adalah muhasabah. Ayatnya di surat 59 ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah di surat 50 ayat 18. Surat 50, surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi ini selalu merasa waspada, selalu merasa ada yang mengawasi. Kemudian yang keempat adalah mu'aqabah. Surat 11 ayat 114. Surat Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Surat 29 ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69. Sebentar Mbak, tolong Mbak. Ayat 69 Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mas, tolong Mas. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi 5 ini kuncinya untuk senantiasa iman kita terjaga, selalu stabil, tidak mengalami fluktuasi, yakni mu'ahadah, muhasabah, muraqabah, mu'aqabah, dan mujahadah.
Kemudian yang terakhir, faktor bertambahnya ilmu seseorang. Bagaimana yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran dengan tekun dan kontinu. Nah, setiap kali mempelajari Al-Quran itu seharusnya ada 5 hal ya. Kalau kita mau khusyuk dan tekun mempelajari Al-Quran itu ada 5 hal yang harus dilakukan, yakni membacanya, tidak sekedar membaca dengan bacaan yang bagus, yang ahsan, yang teratil, namun juga mentadaburnya, kemudian mengamalkannya dalam perbuatan sehari-hari, dan mendakwahkannya, jadi menebarkan kebaikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada anak-anak, dan yang terakhir adalah berjihad atau berhukum, berkiblat dengan syariat-syariat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya adalah belajar ilmu yang syar'i. Setiap hari, setiap saat senantiasa memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan syariat Allah. Kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, berada di majelis ilmu. Nah, sehingga ada ini ya, ada lagunya yang tombok hati itu. Wong kang soleh kumpulana. Kemudian belajar sirah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan para sahabiah yang dari sirah tersebut kita dapat mengambil banyak pelajaran hidup dan juga bisa mengamalkannya. Surat 9 ada di dalilnya di surat 9 ayat 100, surat At-Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, kemudian sudah mempelajari sirah Nabi Muhammad dan para sahabat, seharusnya juga merenungi ayat-ayat Allah dan tanda-tanda kekuasaannya. Betapa Allah maha besarnya dengan ayat tentang dua laut, ada ayat tentang teori bumi dan langit yang menjadi satu atau teori Big Bang ya. Ini juga bahkan ada dalam Al-Quran, teori Big Bang di surat 55 ayat 37, surat Ar-Rahman ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Dan yang terakhir melaksanakan ketaatan ibadah yang diperintahkannya serta menjauhi larangannya dengan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di surat 6 ayat 151 sampai 153, di surat Al-An'am 151 sampai 153. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Bacakan ya. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan persekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapa, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Apabila sekalipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dalam mencarinya dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, demikian sedikit pembahasan tentang fluktuasi iman ya, tentang naik turunnya iman, karena setiap orang pasti mengalami dan menerima banyak ujian, entah itu musibah maupun teguran, sehingga memang adanya ujian tersebut ditujukan Allah untuk mengetahui seberapa dalam iman, kualitas iman seorang hamba, sehingga kita senantiasa berlindung kepada Allah supaya iman kita senantiasa mengalami perbaikan, senantiasa mengalami ketaatan, senantiasa mengalami peningkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga dikuatkan iman kita, semoga senantiasa dicurahkan petunjuk dan hidayah Allah, dan senantiasa dituntun untuk senantiasa kuat dan teguh dan tegar di jalan yang diridhoi Allah. Amin amin rabbal alamin. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.